48 Hukum Kekuasaan. Sobat penulis, episode kali ini kita akan mengulas rangkuman buku. Buku yang dirangkum kali ini berjudul 48 Hukum Kekuasaan. Buku ini ditulis oleh Robert Greene yang dikenal sebagai penulis dan ahli strategi. Buku setebal 600 halaman lebih ini menarik lantaran digali dari pengalaman-pengalaman empirik tokoh-tokoh besar dan berpengaruh tentang bagaimana hukum-hukum dalam kekuasaan. Tentu tanpa banyak kalam, langsung saja kita simak uraiannya satu persatu. Hukum 1. Jangan pernah terlihat baik di mata atasan Anda. Senantiasalah buat atasan Anda merasa superior. Jangan terlalu berlebihan dalam menunjukkan bakat-bakat Anda. Buatlah atasan Anda tampak lebih brilian daripada sesungguhnya, maka Anda akan memperoleh kekuasaan terbesar. Anda akan jadi orang kepercayaan. Hukum 2. Jangan pernah terlalu mempercayai teman, tetapi pelajarilah cara memanfaatkan musuh. Waspadalah terhadap teman-teman Anda. Mereka bisa lebih cepat mengkhianati Anda, karena mereka mudah merasa iri. Mereka juga sering menjadi manja dan dekat. Tetapi pekerjakanlah seorang mantan musuh Anda, maka ia akan lebih setia daripada teman Anda, karena ia memiliki lebih banyak alasan untuk membuktikan dirinya. Sesungguhnya ada lebih banyak hal yang harus Anda takuti dari teman Anda daripada musuh Anda. Hukum 3. Sembunyikan niat Anda, jagalah agar orang lain tetap kaget dan tidak tahu apa-apa dengan tidak pernah mengutarakan tujuan di balik tindakan Anda. Jika mereka tidak tahu apa yang sedang Anda rencanakan, mereka tak bisa mempersiapkan pembelaan diri. Hukum 4. Senantiasalah bicara lebih sedikit daripada yang diperlukan ketika Anda mencoba membuat orang lain terkesan dengan kata-kata Anda. Semakin banyak kata-kata yang Anda ucapkan, maka Anda tampak semakin biasa-biasa saja dan semakin kurang terkendali. Orang-orang yang berkuasa membuat orang lain terkesan dan mengintimidasi mereka dengan lebih jarang bicara. Hukum 5. Begitu banyak hal tergantung dari reputasi, jagalah reputasi dengan nyawa Anda. Reputasi adalah landasan kekuasaan. Melalui reputasi Anda bisa mengintimidasi dan menang, namun demikian, sekali reputasi itu hilang, Anda menjadi rapuh dan pasti diserang dari segala sisi. Hukum 6. Carilah perhatian berapapun harga yang harus dibayar, jangan pernah biarkan diri Anda tersesat di tengah gerombolan massa atau terlupakan. Jadilah manusia yang menonjol, jadilah seseorang yang menarik perhatian berapapun harga yang harus Anda bayar. Hukum 7. Mintalah orang lain bekerja keras bagi Anda, tetapi senantiasalah terima pujian atas kerja keras mereka. Pergunakan kebijaksanaan, pengetahuan, dan riset orang lain untuk memajukan tujuan Anda sendiri. Jangan pernah lakukan sendiri apa yang bisa dilakukan orang lain untuk Anda. Hukum 8. Usahakan agar orang lain mendatangi Anda, pergunakan umpan bila perlu. Ketika Anda memaksa orang lain bertindak, Andalah yang memegang kendali. Bujuk dia dengan keuntungan yang menakjubkan, kemudian serang dia. Andalah yang memegang kartunya. Hukum 9. Raihlah kemenangan lewat tindakan Anda, jangan pernah menang lewat perdebatan. Jauh lebih baik bagi Anda untuk mempengaruhi orang lain lewat tindakan Anda tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Demonstrasikan tindakan Anda dan jangan pengaruhi orang lain dengan memaparkan pendapat Anda. Hukum 10. Infeksi, hindarilah orang-orang yang tidak bahagia dan sial. Orang yang sial kadang menarik kesialan bagi diri mereka sendiri, mereka juga akan menarik kesialan kepada Anda. Bergaullah dengan orang-orang yang bahagia dan beruntung. Hukum 11. Usahakan agar orang lain tetap tergantung kepada Anda. Anda harus selalu dibutuhkan dan diinginkan. Semakin sering Anda dijadikan sandaran, semakin besar kebebasan yang Anda miliki. Usahakan agar orang lain tergantung kepada Anda untuk merasa bahagia dan mencapai kemakmuran, maka Anda tidak perlu takut apa-apa. Hukum 12. Pergunakan kejujuran dan kemurahan hati selektif untuk memperdaya korban Anda. Satu tindakan tulus dan jujur akan menutupi lusinan tindakan tidak jujur. Bertindak jujur dan murah hati dengan hati terbuka pasti bisa meruntuhkan bahkan benteng orang-orang yang paling mudah curiga sekalipun. Hukum 13. Saat meminta bantuan, pancinglah kepentingan orang lain. Jangan pernah pancing belas kasihan atau rasa syukur mereka jika Anda perlu meminta bantuan dari seorang sekutu. Jangan repot-repot mengingatkannya tentang bantuan dan perbuatan baik Anda di masa lalu. Dia pasti menemukan cara untuk mengabaikan Anda. Hukum 14. Berperanlah sebagai seorang teman, bekerjalah sebagai seorang mata-mata. Mengenal rival Anda sangatlah penting. Pergunakan mata-mata untuk mengumpulkan informasi berharga yang akan menjaga Anda tetap selangkah lebih maju. Hukum 15. Hancurkan musuh Anda secara total.
Jika ada satu bara api yang dibiarkan menyala, betapapun suram ia, pada akhirnya nanti kebakaran pasti terjadi. Hancurkan dia bukan hanya tubuh jasmaninya, melainkan juga semangatnya. Hukum 16, pergunakan ketidakhadiran Anda untuk meningkatkan respek dan penghormatan. Sesuatu yang terlalu sering beredar pasti turun harganya. Semakin sering Anda terlihat dan terdengar, maka Anda pasti tampak semakin biasa-biasa saja. Anda harus tahu kapan Anda harus pergi. Ciptakan nilai Anda lewat kelangkaan itu. Hukum 17, usahakan agar orang lain selalu merasakan teror. Kembangkan aura tak bisa ditebak. Manusia adalah makhluk yang dibentuk dari kebiasaan, yang memiliki kebutuhan yang tidak pernah terpuaskan untuk melihat kebiasaan dalam tindakan orang lain. Sifat Anda yang bisa ditebak memberi mereka kendali. Jika dilakukan secara ekstrem, strategi ini bisa mengintimidasi dan meneror orang lain. Hukum 18. Jangan bangun benteng untuk melindungi diri sendiri. Isolasi adalah sesuatu yang berbahaya. Lebih baik Anda beredar di antara banyak orang, menemukan banyak sekutu, dan berbaur. Anda terlindungi dari musuh oleh gerombolan massa. Hukum 19. Ketahuilah siapa yang Anda hadapi, jangan singgung perasaan orang yang salah. Ada banyak jenis orang yang berbeda di dunia ini. Dan Anda tak boleh menduga bahwa semua orang akan bereaksi sama terhadap strategi Anda. Hukum 20. Jangan berkomitmen kepada siapapun. Orang yang selalu terburu-buru memihak adalah orang bodoh. Jangan berkomitmen kepada pihak manapun atau tujuan apapun kecuali diri Anda sendiri. Dengan mempertahankan kebebasan Anda menjadi tuan atas orang lain. Hukum 21, berpura-puralah menjadi orang tolol untuk menangkap seseorang yang tolol. Berilah kesan bahwa Anda lebih bodoh daripada sasaran Anda. Tidak ada seorang pun yang senang merasa lebih bodoh daripada orang lain. Karena itu triknya adalah membuat korban Anda merasa pintar, dan bukan hanya pintar, tetapi lebih pintar dari Anda. Setelah mereka yakin akan hal ini, mereka tidak akan pernah curiga bahwa Anda mungkin memiliki motif tersembunyi. Hukum 22. Manfaatkan taktik menyerah, ubah kelemahan menjadi kekuasaan. Saat Anda lebih lemah, jangan pernah berjuang demi kehormatan. Sebaliknya, lebih baik Anda menyerah. Menyerah memberi Anda waktu untuk memulihkan diri, waktu untuk menyiksa dan mengesalkan penakluk Anda, waktu untuk menunggu kekuasaannya berkurang. Hukum 23, himpun kekuatan Anda, hemat kekuatan dan energi Anda dengan menjaganya agar tetap terhimpun pada titik terkuat. Saat mencari sumber-sumber kekuasaan untuk meninggikan Anda, temukanlah satu-satunya pendukung utama, sapi gemuk yang akan memberi Anda susu untuk jangka waktu lama. Hukum 24, berperanlah sebagai seorang penghuni istana yang sempurna. Pelajarilah dan terapkan hukum-hukum seni menyanjung, maka tidak akan ada batasan yang bisa Anda capai untuk naik jabatan. Hukum 25. Ciptakan kembali diri Anda sendiri. Lakukan gerak-gerik dan tindakan dramatis, maka kekuasaan Anda akan bertambah dan karakter Anda pasti terlihat lebih hebat daripada sesungguhnya. Hukum 26, jagalah agar kedua tangan Anda tetap bersih. Anda harus terlihat seperti suri teladan kesopanan dan efisiensi. Kedua tangan Anda tidak pernah dikotori oleh kesalahan dan perbuatan buruk. Hukum 27. Permainkan kebutuhan orang lain untuk mempercayai sesuatu, untuk menciptakan pengikut setia. Manusia memiliki keinginan yang sangat besar untuk mempercayai sesuatu. Jadilah fokus keinginan semacam itu dengan menawarkan mereka tujuan dan iman baru untuk diikuti. Usahakan agar kata-kata Anda tetap samar, tetapi mengisyarat janji. Hukum 28. Bertindaklah dengan berani. Jika Anda tidak yakin akan jalur suatu tindakan, jangan berusaha melakukannya. Keraguan Anda akan mempengaruhi tindakan Anda. Semua orang mengagumi orang-orang yang berani, tidak ada seorang pun yang menghormati orang yang penakut. Hukum 29. Buatlah rencana hingga tuntas. Akhir segala sesuatu amatlah penting. Buatlah rencana hingga tuntas dengan mempertimbangkan segala kemungkinan, konsekuensi, rintangan, dan lika-liku keberuntungan yang mungkin memutarbalikkan keadaan sehingga malah orang lain yang dipuji atas kerja keras Anda. Hukum 30. Berilah kesan bahwa prestasi Anda tampaknya mudah sekali dicapai. Tindakan Anda harus tampak alami dan dilakukan dengan mudah. Segenap kerja keras dan latihan yang Anda kerahkan dan juga semua trik lihai Anda harus disembunyikan. Hukum 31. Kendalikan pilihan-pilihan Anda, suruhlah orang lain bermain dengan kartu yang Anda bagikan. Tipuan terbaik adalah tipuan yang sepertinya memberi pilihan kepada orang lain. Para korban Anda merasa bahwa mereka memegang kendali.
tetapi sesungguhnya mereka adalah boneka Anda. Hukum 32 bermainlah sesuai dengan fantasi orang lain, jangan pernah cari kebenaran dan realita kecuali Anda siap menghadapi amarah yang berasal dari kekecewaan. Hukum 33, ketahuilah kelemahan setiap orang. Semua orang memiliki kelemahan, sebuah celah di dinding puri. Setelah ditemukan kelemahan itu adalah sesuatu yang bisa Anda manfaatkan demi keuntungan Anda. Hukum 34, jadilah seorang bangsawan dengan cara Anda sendiri bersikaplah bak seorang raja agar diperlakukan seperti seorang raja. Dengan bersikap agung dan percaya pada kekuasaan Anda membuat diri Anda tampak ditakdirkan berkuasa. Hukum 35, kuasailah seni memilih waktu yang tepat. Senantiasalah tampak sabar, seolah Anda tahu bahwa pada akhirnya segalanya akan Anda miliki. Jadilah seorang detektif pada saat yang tepat, ketahuilah jiwa zaman itu, tren-tren yang membawa Anda menuju tampuk kekuasaan. Belajarlah mundur jika saatnya belum tepat dan belajarlah menyerang dengan ganas jika saatnya sudah tepat. Hukum 36, sepelekan hal-hal tak bisa Anda miliki, mengabaikan mereka adalah pembalasan dendam terbaik. Jika ada sesuatu yang Anda inginkan namun tak bisa Anda miliki, tunjukkanlah perasaan jijik terhadapnya. Semakin sedikit minat yang Anda tunjukkan, maka Anda akan tampak semakin superior. Hukum 37, ciptakan tontonan yang memikat, gambaran yang mencolok, dan gerak-gerik simbolis yang hebat menciptakan aura kekuasaan. Semua orang pasti meresponsnya. Karena itu gelarlah pertunjukan bagi orang-orang di sekeliling Anda yang syarat visualisasi yang menarik dan simbol-simbol mencolok yang menegaskan keberadaan Anda. Hukum 38, berpikirlah sesuka Anda, tetapi bersikaplah seperti orang lain. Jauh lebih aman bagi Anda untuk berbaur dan memelihara hubungan dengan orang biasa. Bagikan ide-ide orisinil kalian hanya kepada teman-teman yang toleran dan orang-orang yang pasti menghargai keunikan Anda. Hukum 39, aduk-aduk air untuk menangkap ikan. Marah dan emosi memang kontraproduktif. Anda harus selalu tetap tenang dan objektif. Tetapi jika Anda bisa membuat musuh-musuh Anda marah sementara Anda sendiri tetap tenang, Anda bisa memperoleh keuntungan yang pasti. Hukum 40, bencilah segala hal yang diperoleh dengan cuma-cuma. Sesuatu yang ditawarkan secara cuma-cuma itu berbahaya biasanya. Hal itu biasanya ada suatu trik atau agenda tersembunyi. Sesuatu yang bernilai patut dibayar. Dengan membayar, Anda menghindari rasa bersalah dan tipuan. Hukum 41, hindarilah mengambil alih posisi seseorang yang hebat. Apa yang pertama terjadi selalu tampak lebih baik dan lebih orisinil daripada yang muncul setelah itu. Jika Anda menggantikan seseorang yang hebat, Anda harus mencapai prestasi 2 kali lipat dari prestasi orang hebat itu. Hukum 42, serang si gembala, maka domba-dombanya pasti berhamburan. Jangan menunggu masalah yang mereka timbulkan menjadi berlipat ganda dan jangan coba bernegosiasi dengan mereka tak bisa diperbaiki. Netralisir pengaruh mereka dengan mengisolasi atau menyingkirkan mereka. Seranglah sumber masalah itu, maka domba-dombanya pasti berhamburan. Hukum 43, kenalilah hati dan pikiran orang lain. Cara untuk membujuk orang lain adalah dengan mengetahui kondisi kejiwaan dan kelemahan setiap individu itu. Gunakan perlawanan mereka dengan memancing emosi mereka, memanfaatkan sesuatu yang mereka anggap berharga dan perasaan takut mereka. Hukum 44, perdaya dan pancing amarah orang lain dengan efek cermin. Cermin melambangkan realita, tetapi juga merupakan alat yang sempurna untuk menipu. Saat Anda mencerminkan musuh-musuh Anda dengan melakukan tindakan yang persis sama seperti yang mereka lakukan, mereka tak bisa mengetahui strategi Anda. Hukum 45, sampaikan ceramah tentang kebutuhan untuk berubah. Tetapi jangan pernah lakukan reformasi dalam terlalu banyak bidang kehidupan dalam waktu singkat jika Anda baru memegang tampuk kekuasaan atau Anda adalah orang asing yang sedang mencoba membangun basis kekuasaan. Tunjukkanlah penghormatan terhadap cara-cara lama untuk melakukan banyak hal. Jika perubahan perlu dilakukan, berilah kesan seolah perubahan itu merasa seperti perbaikan yang halus terhadap masa lalu. Hukum 46, jangan pernah terlihat terlalu sempurna. Terlihat lebih baik dari orang lain selalu berbahaya. Tetapi yang paling berbahaya adalah tampak tidak memiliki kesalahan atau kelemahan. Hanya dewa dan orang mati yang bisa terlihat sempurna tanpa menanggung konsekuensi apapun. Hukum 47, jangan melebihi sasaran yang telah Anda tentukan dalam hal kemenangan. Belajarlah untuk tahu kapan Anda harus berhenti, jangan biarkan kesuksesan Anda membuat Anda angkuh.
Tidak ada yang bisa menggantikan strategi yang baik dan rencana yang dibuat dengan hati-hati. Tetapkanlah satu tujuan dan setelah Anda mencapainya, lalu berhentilah. Hukum 48. Jadilah seperti uap yang berbentuk. Cara terbaik untuk melindungi diri Anda sendiri adalah menjadi fleksibel dan tidak berbentuk seperti air. Jangan pernah andalkan stabilitas atau keteraturan kekal. Segalanya pasti berubah. Demikian Sobat Penulis, uraian rangkuman buku berjudul 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.